Audio Jungle. Audio Jungle. Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development. Tata kelola yang baik merupakan faktor utama dalam memberantas kemiskinan dan mendorong pembangunan. Kofi Annan, Sekretaris Jenderal United Nations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan insan yuris berbahagia, izinkanlah kami dari tim Kalmas dengan saya Sabrina Winata selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan kali ini dalam ranah filosofis konseptual. Adapun Ahmad Zabidi Hikam selaku pembicara kedua yang akan mengelaborasikan mosi dalam ranah normatif dan teoritis, serta pembicara ketiga dari tim kami, Kenny Senjaya dalam ranah komparatif sosiologis dan solusi. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini adalah penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintah melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara, di mana pada mosi perdebatan kali ini terdapat 3 variabel penting yang harus didudukan. Variabel pertama mengenai tata kelola pemerintah. Tata kelola pemerintah menurut Lembaga International United Nations Development Program ialah pelaksanaan kawasan politik, ekonomi, dan administrasi kewenangan untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkat. Selain itu, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di mana menjelaskan bahwa penegakan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterlibatan masyarakat dan pelayanan publik merupakan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, variabel kedua mengenai efektivitas pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, efektivitas pemerintah menurut Profesor Robert Putnam, guru besar ke bidang politik dan kebijakan publik Harvard University, dalam bukunya Making Democracy Work mendudukan bahwasanya efektivitas pemerintah sangat dipengaruhi oleh model sosial, di mana model sosial diartikan oleh Putnam sebagai sifat-sifat organisasi sosial seperti kepercayaan publik, norma-norma positif, serta hubungan birokrasi yang tepat guna dan sasaran untuk kepentingan masyarakat sehingga mendorong adanya partisipasi dalam keterlibatan untuk mengontrol pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik. Kemudian variabel yang terakhir Dewan Juri yang terhormat terkait revisi Undang-Undang Kementerian Negara, di mana revisi undang-undang ini telah menjadi ius constitutum sebab telah diundangkan bersama dan telah disetujui bersama Presiden dan DPR RI pada bulan Oktober kemarin. Peraturan ini diberi nama Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang statusnya mengubah keberlakuan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun Dewan Juri yang menjadi titik berat pada variabel ini adalah perubahan pasal 15 di mana dalam peraturan sebelumnya pada pasal ini jumlah kementerian dibatasi sebanyak 34 kementerian saja dan kemudian berubah secara drastis menjadi tak terbatas tanpa dasar yang jelas sesuai kebutuhan pribadi presiden dan koalisi pemenang saja. Walaupun dalam konstitusi Indonesia pada pasal 4 dan 17 bahwa presiden pemegang kekuasaan pemerintahan salah satunya mengangkat dan memberhentikan menteri. Dengan demikian maka terdapat 2 pertanyaan mendasar yang kami ajukan. Pertama, dasar hukum dan dasar konstitusi mana lagi yang akan rekan-rekan patuhi ketika hal ini telah jelas dan lugas didudukan dalam konstitusi Indonesia serta undang-undang Kementerian Negara yang telah berlaku. Bukankah konstitusi bernegara merupakan kontrak sosial menyeluruh warga negara yang harus dipatuhi pula-pula oleh tiap warga negara? Jangan sampai penolakan mosi perdebatan kita kali ini hanyalah hasrat utopis tanpa dasar rasional semata yang bersifat subjektif dan pesimistis akibat luka pemilu oleh pengikut paslon yang kalah. Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, ketika rekan-rekan menyepakati mosi perdebatan ini juga, siapa yang akan bertanggung jawab apabila undang-undang Kementerian Negara yang terbaru ini ditetapkan justru melahirkan neo-totalitarianisme dengan semerbak bau oligarki yang menyengat di mana jabatan publik menteri diisi oleh hegemoni koalisi dan kolusi. Sekian dan terima kasih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum di mana baik menggunakan pendekatan Rechtsstaat maupun rule of law, konsekuensi negara hukum adalah segala sesuatu harus berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya Ahmad Zabidi Hikam selaku pembicara kedua dari tim Pro untuk mempertegas legal standing kami dalam mendukung mosi perdebatan kali ini. Namun, sebelum kami menyelami bahtera argumentasi rasional kami, izinkan kami terlebih dahulu mengkritisi dan membidas bangunan indah argumentasi tim kontra yang rapuh karena tidak memiliki pondasi berpikir yang kuat. Yang pertama, ketika rekan-rekan tim kontra menolak mosi perdebatan kali ini dengan argumentasi pesimistis bahwasanya pemberlakuan Undang-Undang Kementerian Negara akan melahirkan kebocoran APBN dan tumbang tindih fungsi kementerian. Justru dengan diberikannya Presiden hak untuk menentukan jumlah menteri di Dewan Juri akan membuat program pemerintahan oleh Presiden baru terpilih semakin efektif karena Presiden dapat mengkalkulasi dan menghitung potensi dan kinerja kementerian yang ada untuk mensukseskan program-program strategis negara. Mari kita lihat Presidential Discretion in Cabinet Formation Amerika dan juga eksekutif prerogatif konsep di Prancis yang membuat
membuat dua negara ini maju dalam hal penataan birokrasi. Yang kedua, rekan-rekan Kuntim Kontra mendasari argumentasi penolakan mosi ini pada ketidakpastian hukum. Sungguh disayangkan Dewan Juri, padahal konsep kepastian hukum atau Rechtsstaat oleh Redbrach dalam bukunya Recht Filosofi menjelaskan bahwa Rechtsstaat tidak bisa lepas tanpa adanya Gleichheit atau keadilan. Itulah kenapa Profesor Sacipto Raharjo di dalam bukunya Hukum Progresif mengemukakan bahwa hukum tidak boleh kaku hanya karena dasar positivistik kepastian hukum semata, tetapi juga harus cakap melihat kebutuhan zaman dan masyarakat, sehingga produk-produk hukum yang diterbitkan mengandung unsur keadilan substansial, bukan keadilan primordial. Yang ketiga, dengan argumentasi dari rekan-rekan Kuntim Kontra bahwa Undang-Undang Kementerian Negara yang baru ini akan menghadirkan praktik oligarki, praktik kolusi dan pembagian kursi bagi koalisi pendukung adalah merupakan argumentasi sentimen bersifat subjektif serta tidak berdasar Dewan Juri. Padahal kehadiran undang-undang ini secara praktis mempertontonkan bagaimana manajemen secara baik itu diberlakukan, sehingga dipisahnya 3 kementerian esensial negara dalam satu kementerian raksasa, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Dewan Juri yang terhormat, memasuki bahtera argumentasi keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini, kami dasari argumentasi kami pada beberapa poin pokok. Yang pertama, bahwa Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di negara ini telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 junto pasal 17 ayat 2 bahwa Presiden merupakan kepala pemerintahan sehingga berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri secara prerogatif. Dalam metode interpretasi konstitusi menurut Anthony Scalia dalam bukunya A Matter of Interpretation serta teori originalism atau penafsiran asli menegaskan bahwa penafsiran gramatikal cukup untuk menjadi dasar sebuah makna klausul dalam konstitusi, di mana klausul ini sangat jelas Dewan Juri terhormat menunjukkan bagaimana kedudukan presiden sebagai kepala negara dapat menentukan jumlah menteri yang nanti akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang manageable. Hal ini sejalan dengan pendapat Jan Bodin bahwa kepala pemerintahan harus memiliki hak untuk mengatur organisasi sendiri, termasuk para menterinya, untuk menjamin kelancaran dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, di dalam teori negara hukum baik yang dianut negara-negara sivil atau Eropa kontinental menurut Julius Stahl dalam bukunya Die Philosophie des Rechtsansichts yang dikenal dengan teori Rechtsstaat, maupun negara-negara common law menurut FVDC dalam bukunya Introduction to the Study of the Law yang didengar sebagai teori the role of law, menjelaskan bahwa negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum haruslah mendominasi prinsip supremacy of law. Dua argumentasi ini kami dasarkan pada teori negara hukum sebagai grand teori dan teori hukum progresif sebagai middle teori serta teori efektivitas sebagai applied teori. Adapun solusi yang kami tawarkan diantaranya, yang pertama adalah tetap menjalankan Undang-Undang Kementerian Negara yang baru dengan tetap memperkuat fungsi kontrol presiden terhadap menterinya sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis melalui Direktorat Satuan Pengendali Internal setiap institusi, audit eksternal yang terstruktur baik dari BPK maupun dari lembaga independen lainnya. Yang kedua, kita telah bersepakat bahwa jumlah menteri yang ditentukan secara prerogatif oleh presiden adalah konstitusional dan secara empiris di berbagai negara maju di dunia terbukti dapat meningkatkan tata kelola pemerintahnya efektif. Namun pesimistis akan bocornya APBN akibat banyaknya kementerian negara pada periode pemerintahan kali ini dapat ditepis dengan mudah dengan strategi public-private partnership seperti mendorong program corporate social responsibility kepada perusahaan-perusahaan swasta yang ada, filantropi dan dana sosial, crowdfunding, asset utilization, kerjasama internasional, dan masih banyak lagi Dewan Juri. Yang ketiga, yaitu dengan mendorong dan merekomendasikan jabatan-jabatan strategis pemerintahan pada kementerian-kementerian penting terhadap para teknokrat atau profesional yang ahli di bidangnya, bukan sekadar pemerataan kursi terhadap koalisi pemenang. Maka berangkat dari itu Dewan Juri yang terhormat, mari bersama-sama duduk di perahu yang sama untuk menyepakati mosi perdebatan kali ini, karena sejatinya tidak ada alasan urgent yang mendasar untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Jangan sampai ketidakberpihakan kita malah merupakan wujud sentimental pemilu yang sangat jauh dari prinsip akademik objektif dan ilmiah, karena berdebat adalah seni untuk menunjukkan urgensi hukum, bukan urgensi pribadi. Sekian dan terima kasih. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU angka Romawi 8 tahun 2015 dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa secara teoritis hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu oleh lembaga negara lainnya, di mana hak tersebut diatur dalam konstitusi, sehingga hak prerogatif bukanlah hak semuanya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang mulia, arif dan terpelajar, sebelum masuk dalam poin argumentasi kami, izinkan kami untuk meluruskan kekeliruan berpikir yang dari tadi disampaikan oleh rekanku Tim Pro. Yang pertama, ketika Tim Pro menyebutkan bahwa hak prerogatif presiden harus diperkuat dengan cara presiden secara bebas dan tanpa batas menentukan jumlah kementeriannya sendiri, justru hal ini bersifat bias. Dewan Juri yang terhormat, apalagi menggunakan pendekatan grammatical text oleh Charles L. Peck Jr. dalam bukunya Structure and Relationship in Constitutional Law dengan pendekatan teori strukturalisme.
menjelaskan bahwa grammatical text adalah penafsiran paling dasar dan paling sederhana untuk memahami substansi utama makna konstitusi. Jika kita kaitkan dengan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sejatinya menjelaskan hak presiden hanyalah untuk mengangkat dan memberhentikan menteri saja, bukan dengan menambah jumlah kementerian. Ini adalah logical fallacy dan kerancuan berpikir yang mendasar dan bangga dipertontonkan oleh Tim Pro dari tadi. Kemudian yang kedua, Dewan Juri terhormat, ketika rekan-rekan Tim Pro mendalilkan bahwa dengan ditambahnya menteri tanpa batas oleh presiden akan mendorong tata kelola yang efektif tanpa kebocoran APBN dengan cara seperti CSR, filantropi dana sosial, dan kerjasama internasional, hal ini juga utopis dan imajinatif, Dewan Juri, mengingat atmosfer korporasi swasta di Indonesia masih belum pulih dari pasca pandemi COVID-19. Selain itu, metode CSR tidak bisa diterapkan dalam sistem ekonomi Indonesia yang jauh dari negara-negara seperti Amerika dengan sistem kotor yang rumit. Belum lagi, ketergantungan pada filantropi dan dana sosial malah justru meresahkan karena sulit untuk diuji akuntabilitas dan transparansinya. Malah justru pertanyaan kami adalah, apakah kerjasama internasional yang dimaksud oleh rekan-rekan Tim Pro adalah tambahan hutang negara asing kembali untuk menutupi hutang negara kita yang hampir 800 triliun di periode sebelumnya? Belum lagi tambahan kebutuhan operasional yang meningkat dengan jumlah kementerian raksasa hari ini. Dewan Juri terhormat, bergantungnya program negara pada hal-hal yang diusulkan oleh Tim Pro akan membuat Indonesia tenggelam dalam ketidakpastian anggaran karena sumber pendapatan yang tidak stabil, belum lagi potensi untuk kita ketergantungan terhadap negara asing. Memasuki bangunan argumentasi, Dewan Juri. Pertama, apa yang seharusnya kita kaji bersama untuk menjawab persoalan mengenai penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan adalah sulitnya kolaborasi antar kementerian dalam pelaksanaan program pembangunan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Dewan Juri, ketidakefektifan pemerintahan yang kita rasakan selama ini bukan mengenai kurangnya jumlah kementerian dalam kabinet, namun tingginya ego sektoral dan mentalitas individual dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Setiap kementerian berpikir dan bertindak dalam kacamata urusan masing-masing. Program-program pembangunan pada dasarnya membutuhkan kesinambungan pemerintahan, yakni terintegrasinya indikator kinerja antar kementerian untuk mencapai sasaran strategis nasional. Oleh karena itu, Dewan Juri, semakin banyak kementerian, maka semakin rumit koordinasi dan koordinasi yang harus dilakukan. Berangkat dari argumentasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan solusi yang terbagi menjadi dua aspek, yakni solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek akan menjawab persoalan praktis saat ini, yakni dengan melibatkan dan mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang One-Team-Press. Pengoptimalan tersebut berupa peningkatan controlling dan pengawasan yang mana membantu Presiden dalam memimpin jajaran kabinetnya. Namun perlu digarisbawahi, Dewan Juri, bahwa solusi jangka pendek yang kami tawarkan apabila diadopsi terlalu lama, maka masalah yang dapat timbul adalah penyimpangan oleh kementerian. Sebagai contoh, beberapa kementerian yang hanya setelah 1 minggu dilantik menimbulkan kontroversi kepada masyarakat. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra memberikan pernyataan bahwa selama beberapa dekade ke belakang tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa 1998. Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang melanggar etika birokrasi dengan menerbitkan undangan yang memakai kop surat kementerian untuk acara pribadinya sendiri. Solusi jangka panjang dan yang paling utama adalah seharusnya diatur pasal mengenai dengan gagasan pembentukan kabinet ahli atau sakit kabinet yang memakai dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah syarat menteri yang perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan ketambahan memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang tugas kementerian dalam revisi Undang-Undang Kementerian selanjutnya. Dan yang kedua, jumlah kementerian yang dapat diisi oleh menteri dari partai politik dan non-partai perlu diperhatikan keseimbangan antara jumlahnya. Dewan Juri terhormat, mekanisme solusi yang kami gagaskan senyata-nyatanya juga telah sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Zelnick bahwa pemerintah harus mengenali keinginan publik atau masyarakat. Keinginan mengenai efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan pada hakikatnya akan tercapai dengan menambahkan pasal mengenai pembentukan kabinet ahli pada nomenklatur Undang-Undang Kementerian Negara selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah pada akhir perdebatan kali ini di mana kami akan menyimpulkan gagasan dan solusi dari rekan-rekan kami baik tim pro maupun tim kontra mengenai mosi perdebatan penguatan tata kelola dan efektivitas berdasarkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sebelumnya izinkan kami untuk memberikan konklusi atas perdebatan kali ini. Pertama, dari rekan kami tim pro, bahwasanya adanya pemilihan menteri yang diusung oleh Presiden sesuai dengan pasal 15 revisi Undang-Undang Kementerian Negara nomor 39 tahun 2008 akan meningkatkan efektivitas dalam pemerintahan serta membawa fleksibilitas dalam tata kelolanya. Adapun gagasan yang ditawarkan yaitu penguatan kontrol presiden. Hal ini merupakan bentuk penerapan asas check and balances di mana setiap cabang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengawasi. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, ialah penempatan teknokrat yang berkualitas untuk mengawasi keraguan mengenai pembagian jabatan serta untuk menangani masalah pembiayaan. Rekan kami tim pro memberikan
sebuah gagasan untuk mendorong adanya program corporate social responsibility kepada perusahaan swasta. Kemudian dari rekan kami tim kontra menyatakan dengan kebebasan presiden untuk menentukan jumlah menteri melalui grammatical text merupakan penafsiran paling dasar untuk memahami makna konstitusi. Hal ini berada pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana hak presiden hanya untuk mengangkat dan memberhentikan, bukan untuk menambah menteri. Dan dengan adanya penambahan menteri tanpa batas tidak akan mendorong adanya tata kelola yang efektif, melainkan hanya mengakibatkan kebocoran dana APBN. Adapun dari itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua solusi yang ditawarkan oleh rekan kami tim kontra. Solusi jangka pendek ialah melibatkan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Watinpres. Akan tetapi, hal ini merupakan solusi sementara yang mana solusi jangka panjangnya yaitu dengan menambah mengenai syarat menteri dalam kabinet ahli di Undang-Undang Kementerian Negara. Maka dari itu, adanya perdebatan kali ini guna memastikan apakah revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini akan efektif dalam menentukan kinerja pemerintah dan memenuhi harapan yang masyarakat. Berada di lautan yang tenang menuju harapan yang kita dambakan. Mari bersama wujudkan perubahan agar tata kelola pemerintah semakin gemilang. Sekian dan terima kasih.